Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Shalom kepada Anda pada hari ini. Melalui suara harapan, saya Pastor Petrus Tundo ingin menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, pagi ini kami ingin belajar firman Tuhan. Buka dan pikiran kami supaya kami boleh belajar firman Tuhan pada pagi ini. Kami serah doa ini dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Tajuk pelajaran kita pada pagi ini ialah bahaya kemunduran rohani dalam buku Yosua 23 ayat 6 hingga 8. Ayat 6 hingga 8, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Pada masa tuanya, Yosua sangat khawatir tentang hidup kerohanian bangsa Israel. Apabila mereka sudah memasuki tanah Kanaan, apakah mereka sudah setia melaksanakan perintah Tuhan atau sebaliknya menurut tingkah laku yang lama, yaitu masih hidup dalam kekafiran? Yosua sangat yakin bahwa Tuhan sentiasa menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa Israel, meskipun mereka tidak setia kepada Tuhan. Bahayanya kemunduran rohani boleh membawa kehidupan yang mundur dan jahat. Oleh itu, apakah yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kemunduran akhlak di dalam kehidupan kita? Baik kita melihat nasihat Yosua kepada bangsa Israel pada masa itu, supaya mereka tidak terjerat ke dalam kehidupan kekafiran. Pemimpin rohani berperan penting sebagai pemimpin, yaitu sentiasa berdiri teguh. Tujuan Yosua mengingatkan orang Israel ialah supaya mereka tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Yosua meminta mereka menunjukkan taat setia kepada Allah, yaitu tanpa beras belah atau berkompromi dengan bangsa Kanaan. Ketaatan itu harus dimulakan dari hati setiap orang Israel. Apakah hati mereka masih menurut karena Allah atau tidak? Di dalam buku Alkitab ada ayat yang mengatakan hati sering mencerminkan keseluruhan kehidupan seorang di hadapan Allah. Kita perlu ingat agar sentiasa menjauhkan diri dari kehidupan yang tidak baik. Pada saat tanah Kanaan ditaklukki oleh bangsa Israel, berapa suku kecil orang di tanah Kanaan masih belum dihalau dari antara mereka. Yosua sangat khawatir dengan sikap orang Israel yang tidak menurut kehendak Allah, karena suku kecil orang di tanah Kanaan itu akan merosakkan spiritual orang Israel. Yosua minta orang Israel menghalau benih kekafiran yang dimiliki oleh orang Israel di dalam kehidupan mereka seharian. Caranya, Yosua memberi arahan kepada orang Israel supaya jangan bergaul dengan mereka, jangan mengakui nama Allah mereka, jangan bersumpah demi nama Allah mereka, jangan melayani Allah mereka, jangan menyembah Allah mereka. Kita mesti mempunyai komitmen yang kuat kepada Allah. Kita mengasihi Allah sangat penting di dalam kehidupan seharian. Tidak berkompromi dengan kehidupan kekafiran seperti orang Israel, umat pilihan yang dikhususkan bagi Allah, menjauhkan diri dari segala kenajisan dan ketidakkudusan. Umat Israel sepatutnya memelihara kekudusan mereka karena mereka dipilih sebagai umat Allah. Sebagai ilustrasi, prajurit menggunakan perlengkapan perang untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ia harus selalu berjaga-jaga dan selalu patuh kepada ketuanya. Keadaan rohani pun sedemikian. Kita melawan serangan iblis dengan perlengkapan rohani yang kita miliki, yaitu menggunakan firman Allah sebagai pedang roh untuk menjaga kehidupan kita seharian.
Kesimpulan, ketidaktaatan kepada Allah menimbulkan malapetaka besar kepada kehidupan di dunia ini. Ia tidak hanya terjadi pada masa silam ketika Yosua dan bangsa Israel masih hidup. Ancaman serupa masih berterusan dan membayangi kehidupan di masa sekarang. Kenalilah musuh yang merusakkan kehidupan rohani kita. Diri kita lah yang paling mengetahui ancaman terbesar bagi kehidupan rohani kita pada saat ini. Kita bertanggung jawab pada diri sendiri atau apa yang terjadi pada kita di dalam kehidupan kita. Firman Allah yang menerangi kehidupan kita dan dapat menghalau keluar bahaya yang datang kepada kehidupan kita. Serahkanlah kehidupan kita kepada Yesus Kristus dan tunduklah kepada kehendak-Nya sebagai jaminan untuk menghindarkan kita dari kejatuhan kelak. Tuhan datang, sudah sedia ke kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, pagi ini kami sudah belajar firman Tuhan. Biar apa yang kami pelajari dapat kami pergunakan untuk hari Minggu yang akan datang. Kami serah doa ini dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Datang segera, Yesus mau datang segera.